dia akan keluar sendiri, guys. Apapun, ya. Tidak merasakan bau apapun. Saya agak kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ustadz Matematika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya sekitar 3 minggu yang lalu, dimana mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang sedang dalam masa penyembuhan ataupun yang sedang terpapar virus COVID-19. Sebelumnya, saya memang sempat terindikasi COVID-19 dan saya mengambil langkah untuk isolasi mandiri atas dukungan dan saran dari ayu ipar saya atau kakak dari istri saya yang memang bekerja di rumah sakit dan menangani pasien-pasien COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Ustadz Matematika. Awal saya terkena itu tanggal 28 Februari. Pada tanggal 28 Februari, tepatnya itu Minggu, sekitar pukul 8, saya sempat bermain futsal di salah satu lapangan futsal di Kota Prabu Mule. Sekitar 2 jam ya. Ketika saat itu memang jam 5 sore itu sudah merasakan agak tidak enak badan, seperti mau demam ya, panas dingin terasa badan, muka sampai merasakan agak panas kondisinya. Dan ketika malam memang benar malamnya saya demam ya, dengan kondisi panas dingin, agak menggigil. Dan ketika saat itu, biasanya kalau misalnya memang saya demam, suka menghilangkannya sedikit dengan makan makanan yang hangat ya, seperti bakso, soto dan sebagainya. Dan ketika memang pada saat itu kondisinya sudah malam, saya ingin dan saya meminta kepada istri saya untuk memasakkan mie instan dengan panas dan pedas ya, untuk menghilangkan atau mengeluarkan keringat yang ada pada tubuh saya. Sehingga biasanya memang kalau ketika saya sudah makan seperti itu, badan terasa hangat dan sedikit enak. Ketika besoknya, sana tanggal 1 Maret,
badan saya tidak turun panasnya, sehingga saya memutuskan untuk izin kepada atasan bahwasanya saya mohon izin untuk tidak bisa masuk bekerja seperti biasanya. Ketika saat itu juga saya minum paracetamol untuk menghilangkan atau menurunkan panas badan. Ya, istirahat total untuk 1 hari itu. Kemudian sorenya itu sudah mulai agak enakan badan saya. Kondisinya demam memang kan. Nah, ketika saat itu besoknya Selasa, alhamdulillah kondisi saya tidak lagi sakit atau tidak lagi demam dan bisa masuk kerja. Tapi untuk hari Rabunya, tanggal 3 Maret, Rabu, tenggorokan saya merasakan tidak enak atau sakit, tapi seperti ada yang mengganjal, ya. Sehingga untuk hari Kamis, Rabu dan Kamis saat itu saya memutuskan untuk minum minuman jeruk, ya, untuk menghilangkan tenggorokan yang sakit. Kemudian Kamisnya saya sempat ke rumah sakit juga, memang ada janji untuk memeriksakan badan, tapi bukan terkait COVID-19 atau terkait kondisi badan saya yang lagi demam. Kemudian hari Kamisnya itu memutuskan setelah pulang dari rumah sakit bersama istri untuk memutuskan jajan, ya, makan bakso, makan minum yang, ya, sempat kemarin minta banyu hangat, ya, karena memang 2-3 hari itu saya minumnya banyu hangat karena memang kondisi tenggorokan sakit. Keesokan harinya, tepat hari Jumat, ketika memang saya biasanya setiap pagi itu cuci pakaian, kan. Nah, sedikit aneh karena ketika saya menggunakan pewangi pakaian pada saat itu sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 4 kali memasukkan pewangi itu, saya kok tidak merasakan bau wanginya, ya. Jadi sedikit aneh. Lalu saya penasaran, langsung ke kamar, dan mengambil semprotan untuk setrika, menyemprotkan ke badan, kemudian ke tangan, tapi tetap merasakan tidak merasakan bau apapun, ya. Tidak merasakan bau apapun. Saya agak kaget, tapi saya tidak memberitahukan orang-orang yang ada di rumah. Yang ada di rumah kondisi saya, istri saya, dan adik saya. Jadi orang tua kerja lumayan jauh, ya. Jadi beliau nginap Senin sampai Jumat baru pulang.
Saya biasa saja ketika itu. Ketika itu saya biasa saja tanpa memberitahukan istri saya. Kemudian saya berangkat kerja. Ketika sampai di tempat kerja, saya sempat mengambil cairan untuk pel, Wipol ya. Tahu sendiri kalau Wipol itu baunya sangat menyengat. Saya tempelkan benar-benar Wipol itu dan sedikit pun tidak ada bau apapun. Sedikit pun tidak ada bau apapun. Saya lumayan cemas ya, karena memang kondisi saya hari Seninnya demam, sempat demam, dan 5 hari kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Jumatnya merasakan ada masalah pada indera penciuman saya. Saya santai saja, ketika itu sampai 1 jam saya ulang-ulang terus, tetapi tetap tidak ada bau. Dan saya memutuskan untuk ketika sudah selesai sholat Jumat untuk pulang. Kebetulan istri sudah pulang lebih cepat. Pada saat itu saya takut ya, sedikit takut untuk bilang ke istri saya bahwasanya kondisi saya memang pembawaannya hilang dan saya memberanikannya. Ketika saya memberanikan diri dan berkata, adek, saya tidak bisa merasakan pembawaan apapun dari pagi. Dan istri saya tidak percaya sampai saya mengatakan, demi Allah saya tidak merasakan apapun. Lalu ketika saat itu saya memang sebelumnya ketika bekerja hari Jumat itu saya sempat searching mengenai gejala-gejala yang ada pada COVID-19. Rupanya itu indikasinya seperti itu yang saya rasakan pada saat itu. Kemudian hari Jumat memang kebetulan orang tua saya pulang. Dan pada saat itu memang kondisi saya sangat cemas ya. Kembali panas dingin lagi, seperti mau demam lagi, karena memang wah ini saya kayaknya terindikasi COVID-19 nih. Jantung berdebar-debar. Ya sempat seperti itu, kaget. Kok bisa seperti itu kan? Dan ketika orang tua saya datang, saya menyuruh orang tua dan adik saya memang untuk mengungsi karena takutnya ikut terpapar dari saya. Nah pada saat itu istri saya menghubungi kakaknya atau ayunya bahwasanya saya mengalami gejala-gejala COVID-19 dan atas saran ayu saya bahwa saya harus diisolasi mandiri. Tapi pada saat itu memang saya tidak melakukan rapid test ya. Nah memang kondisinya ya takut. Itu pun juga sudah di sana. Ketika tahu posisi saya terindikasi virus COVID-19, istri saya langsung membuat minuman tradisional jamu ya. Sampai sekitar 3-4 gelas waktu itu saya minum pada saat hari Jumat itu, karena memang kondisinya sudah cemas ya. Ketika saat itu untuk menanggulangi atau menambah imunitas tubuh saya, sehingga pada saat itu ditelepon kembali atau dihubungi kembali oleh ayu ipar saya untuk membeli beberapa obat untuk menjaga imun dan sebagainya. Sekitar ada 6 macam obat yang diberikan atau dibelikan oleh istri saya, dan istri saya juga ikut minum. Takutnya memang
karena tidur berdua ya, takut dia kena juga, jadi harus minum juga. Pada saat itu karena memang sudah terlalu sering minum ya, sempat 2 hari juga minum jamu ya, sejenis jamu sejenis jamu. Saya sempat muntah karena memang terlalu banyak kondisinya, dan mengatakan bahwa saya muntah, lalu dihentikan. Keesokan harinya, yang semula pada hari Jumat tersebut tanggal 5 Maret, saya masih bisa merasakan makanan ya, yang minuman jamu itu masih merasakan kunyit, makan juga masih merasakan waktu itu soto ya, masih bisa merasakan. Keesokan harinya lidah juga ikut hilang rasa, tapi bukan hilang apa ya, hilangnya yang masih itu manis, asin dan sebagainya itu masih. Jadi kalau misalnya saya makan bakso, makan soto, tepatnya besoknya soto dan apapun itu tidak merasakan itu rasa soto, itu rasa bakso, itu rasa mie atau rasa apapun, itu tidak. Yang dirasakan hanya masin, pahit, pedas dan sebagainya. Jadi ketika saya minum teh, minum susu, itu tidak merasakan rasa teh, tidak merasakan rasa susu. Makan soto, tidak merasakan itu soto, tapi asinnya saja, terus masinnya saja. Jadi hidup terasa memang hambar, buang air besar dan buang air kecil, itu tidak merasakan bau apapun. Mandi sampai sabun banyak-banyak, busa banyak-banyak, itu sedikit tidak merasakan bau apapun, hambar terasa ya. Nah, maka luar biasa nikmat Allah itu ya. Kemudian sempat Sabtunya juga saya sempat mengalami diare, Sabtu dan Minggu ya, setelah saya isolasi, saya sempat isolasi dan merasakan diare. Nah, itu salah satu ciri terindikasi COVID-19. Saya isolasi itu mulai tanggal 5 Maret 2021, yaitu ketika awal kehilangan indera penciuman, hingga tanggal 19 Maret 2021, lalu tanggal 20 Maretnya itu menjalankan rapid test antigen, dimana pada masa isolasi beberapa hal yang saya alami atau yang saya lakukan pada proses isolasi atau kegiatan saya. Seperti biasa, memang saya tidak banyak kegiatan ya, fokus dengan pemulihan tubuh, yaitu ketika makan atau sarapan ya saya cuma bisa kadang teriak, manggil istri saya, ataupun kalau misalnya tidak memungkinkan, saya menggunakan HP untuk telepon dan minta kalau ketika lapar makan.
makan tambahan suplemen itu ada berupa minuman ya, minuman cepat saji juga, ada juga buah-buahan ya, itu penting karena menambah daya tahan tubuh. Memang ketika saya selama isolasi yang saya alami itu tidak, kalau drop tidak untuk badan alhamdulillah karena memang termasuk kuat ya. Yang saya alami cuman tidak bisa menggunakan indera penciuman saya dan indera perasa saya, yang bisa cuman asin, manis, pedas dan sebagainya, tapi membedakan makanan itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya saya menutup mata makan itu saya tidak bisa, oh ini makanan A, makanan B, makanan C, jadi hambar. Ketika makan pun kalau kuah atau sayuran itu seperti sayur yang dikasih garam saja ya. Ketika minum juga seperti itu, seperti air dan gula. Jadi salah satu hal yang saya coba gunakan untuk menerapi hidung saya, yaitu yang pertama saya menggunakan minyak kayu putih yang ditumpahkan di kapas, kemudian kapas tersebut saya masukkan atau saya tempelkan ke lubang hidung. Ya beberapa hari memang sama yang saya rasakan itu tidak ada bau apapun. Sebenarnya kalau minyak kayu putih itu cukup membuat segar ya ketika kita menghirupnya, tapi tidak mencium apapun saya, dan membuat hidung atau bagian atas bibir saya itu terasa panas. Itu saya lakukan 4-5 hari hingga sampai 1 minggu kedua pada masa isolasi saya. Kedua, saya melakukan terapi menggunakan cairan infus. Ini atas saran ayah ipar saya yang bekerja di rumah sakit, menggunakan infus, kemudian menggunakan alat suntikan tanpa jarum ya, lalu ditumpahkan atau dimasukkan melalui lubang hidung kanan, kemudian keluar sebelah kiri. Ini yang buka pintu apa ya? Nyempet. Tapi baunya nggak pekat kan? Iya. Kalau bangun tidur Mas, iya. masih buntu. Tidak. Sayang nak dihabisi. Udah ngorek-ngorek tadi. Boleh. Kiri, kemudian dibalik, dimasukkan dari lubang hidung sebelah kiri, keluar di sebelah kanan. Dan dilakukan pagi dan sore, jadi 2 kali dalam 1 hari. Ini cukup berhasil, yang membuat saya ketika selesai berjemur, lalu saya melakukan pembersihan menggunakan cairan infus.
Jadi untuk mengisi waktu keseharian saya karena ya lumayan bosan di kamar ini, saya melakukan beberapa kegiatan. Ya, yang pertama memang karena memang saya seorang guru, saya membuat video pembelajaran untuk mengisi waktu luang saya. Saya tetap standby di sini menggunakan HP ini untuk melihat suasana atau situasi pembelajaran sistem daring. Kemudian kegiatan saya juga untuk memulihkan, salah satu pemulihan untuk memulihkan tubuh, disarankan ayo ipar saya untuk berjemur, karena memang ternyata berjemur ini sangat efektif dalam pemulihan indera penciuman dan perasa saya. Jadi sekitar 1-2 jam berjemur. Ditambah lagi kalau lebih baik itu ketika berjemur sambil olahraga. Sambil olahraga itu 1 jam sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Itu ketika masuk kembali ke dalam ruang isolasi atau kamar saya, bau itu indera penciuman saya mulai awal berjemur itu mulai terasa. Jadi ketika bau minyak wangi mulai tercium, tapi dengan jarak yang memang saya tempelkan seperti ini, karena sebelumnya memang tidak sama sekali, sedikit pun tidak sama sekali tercium ya sebelumnya. Hari demi hari, tiap hari berjemur dari jam 8 sampai jam 9, kadang setengah 10 sesuai dengan suasana matahari. Kalau matahari memang lagi panas-panasnya sampai 1,5 jam. Kemudian suplemen atau obat yang 6 macam ya. 6 macam ini saya rutin, di mana pengobatan ini 1 hari 1 kali. Oke guys, kita sudah makan dan saatnya minum amunisi ya, minum obat menggunakan air panas. Standby. Kita akan minum obat ya. Ini ada 6 macam obat saya, besar-besar semua. Ada ini micin ya, bukan micin. Ada Zidalev, nih Zidalev. Kemudian Becom Z, nih Z ya. Kemudian ada Immunus, ini penting, sangat penting. Kemudian di sini ada Oseltan fosfat ya. Nih. Kemudian di sini juga ada tinggal 1 guys. Nih.
Ada 6 macam, semuanya besar-besar. Oke, guys. Kita lihat. Sini ada 6. Besar-besar. Wow, amazing ya. Nih. Saya makannya dua-dua. Jadi ada 6 dengan ya lumayan besar-besar ya. Terakhir, kita makan pita singit. Ini cukup penting ya. Istri pulang. Habis belanja. Adek beli apa? Pada awal-awalnya Guys, memang karena rasa itu tidak, karena ketika minum obat saya tidak terasa, pahitnya tidak terasa, ya. Pahitnya tidak terasa, begitupun penciuman. Jadi ketika 5 hari awal, masa 5 hari sampai 1 minggu masa isolasi, saya enjoy saja. Kadang dua sekaligus, kadang 3 sekaligus saya minum obat itu, karena memang besar-besar, tidak terasa apapun. Nah, tapi ketika indera penciuman saya mulai berfungsi, saya tidak sanggup lagi 2-3, tapi 1-1. Bahkan kalau pagi minum obat itu 3 jenis terlebih dahulu, kemudian siangnya baru lanjut 3 tablet lagi, karena memang sudah terasa mual ya di mulut karena saking pahitnya ya. Kemudian 1 minggu sekitar tanggal 12 Maret 2021, indera penciuman saya dan indera perasa saya sudah mulai kembali lagi berfungsi, tapi masih hilang-hilang ya. Hilang, muncul, hilang lagi. Selesai berjemur, berfungsi kembali, tidak lama kemudian hilang lagi. Ketika tidur dan bangun tidur itu hilang lagi. Kemudian minggu kedua isolasi, tepatnya sekitar tanggal 16-17, indera penciuman saya sudah mulai normal, tidak hilang-hilangan kembali. Tepat hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, saya memutuskan karena kondisi saya semakin baik untuk keluar ya. Itu belum melakukan rapid, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Masker tetap dipakai, hand sanitizer saya tidak pernah lepas dari hand sanitizer, kemudian semprotan disinfektan. Saya menjalani rapid test di salah satu rumah sakit di Prabu Muli. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Ketika sudah negatif, pulang ke rumah, saya beres-beres. Seluruh kamar, seluruh rumah kami semprotkan cairan disinfektan agar, dan barang-barang yang ada di rumah ini, terutama kasur, segala macam yang saya gunakan itu dijemur seperti orang baru pindahan ya. Saya menggunakan pakaian itu hanya 3 setel, jadi yang digunakan itu terus, dan penggunaannya sebelum dicuci saking takutnya direndam terlebih dahulu
menggunakan air panas yang mendidih, lalu direndam menggunakan deterjen. Jadi ketika kita menjalani isolasi mandiri, ya, diharapkan memang kondisi fisik kita jangan sampai terlalu cemas yang mengakibatkan nanti fisik kita semakin memburuk ya. Karena memang ya kita harus ikhtiar semaksimal mungkin, dan jangan lupa memang doa, ya, doa, ibadah, terutama sholat, sholat tahajud ya, sholat duha, itu sangat penting untuk menjaga kondisi hati kita dan pikiran kita agar tetap tenang ketika kondisi badan terpapar virus corona. Karena itu sangat penting. Mental kita, ketika kita terganggu karena kondisi terlalu cemas, terlalu berlebihan, itu bisa memperburuk keadaan dan membuat tubuh kita semakin drop. Jadi diharapkan jangan terlalu cemas, jangan sampai stres, jangan terlalu dipikirkan, jalani setiap step by step dalam penyembuhan dan pemulihan atau isolasi mandiri kita di rumah. Insya Allah kita akan sembuh. Karena penting menjaga imun dan jangan lupa iman kita tetap harus terjaga. Sekian video dari saya tentang pengalaman saya selama isolasi mandiri. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena kita tidak tahu, walaupun sudah ada vaksin sekarang, kita tetap harus menjaga-jaga, terutama menjaga imun kita, karena tidak menutup kemungkinan walaupun sudah divaksin kita tetap terpapar COVID-19 ini ya. Untuk obat nanti saya tulis di deskripsi. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua dan menghilangkan virus corona ini dari muka bumi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.